jelas. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain lewat kasih. 1 Petrus 2 ayat 16, Ibu Lucy kemarin sempat membahas tentang itu juga di LCD. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kenapa firman ini harus saya sampaikan yang sudah dari bulan-bulan kemarin mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia ini ada hukum, ada undang-undang, ada KUHP, mengatur semua cara hidup, tatanan hidup masyarakat Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat seluruh bangsa Indonesia. Berarti bahwa ada banyak orang-orang menyatakan, aduh susah ya jadi orang Kristen. Ada banyak perintah, banyak larangan, ini dan tidak boleh itu, dan tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Capek deh jadi orang Kristen. Sebenarnya saya mau berkata kepada Bapak dan Mama, itu tipuan iblis. Kalau kita menyadari bahwa dengan larangan, tantangan, kehidupan yang bertolak belakang dengan kedagingan kita ini, itu adalah cara Allah untuk memelihara iman saudara. Cara Allah untuk tetap engkau terjaga kualitas kesehatan imanmu. Cara Allah untuk tetap menjaga kemerdekaanmu, supaya kita jangan jatuh dan hilang pengharapan. Amin. Coba Bapak dan Mama, coba saja kalau berani. Dan biasanya keinginan daging itu lebih kecenderungan. Kalau kita tidak dibatasi dengan undang-undang, diikat oleh undang-undang, diikat oleh hukum, diikat oleh segala tetek bengek yang mengatur hidup kita, kecenderungan kita seringkali kedagingan lebih besar daripada kehendak Allah. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang berdosa, catat anak-anak muda, kita semua, kalau kita sudah melakukan satu kali jatuh karena kita tidak sadar, karena keinginan kita lepas kontrol, mungkinkah sesuatu yang kita merasa sesuatu, kita akan peka, kita akan terintimidasi. Aduh, gara-gara saya lakukan 5 menit saja berdosa, saya terancam 1 hari, 1 minggu, bahkan lama kalau engkau belum menyelesaikan dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kalau engkau belum menyadari hal itu, tetap dosa itu mengintimidasi, mengikat terus. Wow, hilang damai sejahtera. Hai, gara-gara ini enak 1-2 menit saja, saya harus terintimidasi, rasa ketakutan, rasa hilang pengharapan, rasa tidak damai, rasa hilang kepastian untuk masa depan. Hancur. Tapi kalau engkau percaya diri bahwa saya lakukan ini semua oleh karena anugerah Tuhan telah menyelamatkan saya, anugerah Tuhan ketika saya masih berdosa, Tuhan selamatkan saya, memerdekakan saya, bukan sekedar melepaskan dosa-dosa saja, tapi melepaskan daripada tubuh, jiwa, dan roh saya menikmati damai sejahtera. Ada amin? Amin. Saya punya perenungan yang dalam dari kemarin-kemarin. Saya harus membuat sebuah persekutuan. Kemarin sebenarnya sudah harus jalan persekutuan. Minta maaf Ibu, lewat tetangga-tetangga itu sudah minta, disponsori oleh satu gereja yang saya layani di atas itu.
Jadi kemarin kami sudah pesan kue, tiba-tiba batal hari perdana karena Ibu Lucy sempat tahu. Saya kasih tahu juga kemarin. Karena batal, karena apa? Karena ada kematian keluarganya mereka semua. Akhirnya batal. Saya sempat kasih tahu beberapa tetangga, mari kita bikin persekutuan. Hari ini saya percaya banyak orang menjaga kesehatan, menjaga kemerdekaannya, kebebasannya untuk memiliki planning untuk membuat sebuah kehidupan di dunia ini, di mana kehidupan di dunia ini hanya 70-80 tahun saja. Menyibukkan beli tanah sini untuk anaknya pertama, ini anaknya dua, ini untuk cucu, ini untuk hidup, tetapi tidak pernah memikirkan rumah yang di atas sana. Amin. Di mana rumah di atas sana itu yang tidak ada batasnya. Kita di sini dunia ini 70-80 tahun kita sudah dead, sudah mati. Tapi kita tidak pernah pikirkan rumah apa yang kita harus bangun. Oleh karena itu kita harus jaga kesehatan rohani kita dengan menjaga kemerdekaan. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Ada amin? Walaupun kita sudah dimerdekakan, tapi jagalah supaya jangan berbuat dosa. Ada banyak ayat-ayat itu dikatakan itu apabila kita harus memiliki kesadaran, harus memiliki, karena iblis sekarang ini menakut-nakuti dan menggerogoti kehidupan umat-umat Tuhan yang orang-orang yang sudah mempunyai kaki diam di rumah, tapi masih kelakuannya amburadul, menuding sana, menuding sini, memfitnah sana, memfitnah sini, hamba Tuhan. Saya renungkan, ada banyak pendeta-pendeta besar, paku gigit, paku lai. Ada banyak pendeta-pendeta besar jatuh dengan perempuan. Ada banyak perempuan laki-laki, banyak pendeta-pendeta. Kenapa? Dia sibuk dengan pelayanan, tapi tidak lupa cas. Amin. Lupa lutut di dalam kaki Yesus. Dia sibuk melayani pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Isi hati Tuhan kita harus memiliki mesbah. Maka itu saya sekarang pola hidup saya berpikir saya 60-an tahun, 63 tahun. Ya kuat-kuat 7 tahun sudah dikatakan Alkitab. 7 tahun ini satu periode bupati. Kalau omong kasarnya, kalau masih diizinkan ya masih ada tambah 10 tahun lagi lah, atau 5 tahun lah, saya serahkan kepada Tuhan. Tapi itu saya harus mendepositokan dari sekarang. Rumah saya harus pikirkan, menjaga keserasian kehidupan saya dengan Kristus. Ada amin. Supaya saya tetap terjaga kesehatan saya harus tetap mempertahankan kemerdekaan pola-pola hidup saya. Amin. Kalau saya mau merdeka dari kesengsaraan, penderitaan, sakit penyakit, saya harus merdeka menjaga kemerdekaan itu dengan menjaga pola makan. Ada amin. Dalam hidup ini sudah ada aturan-aturan semua. Ada hukum-hukum semua. Kalau saya mau menikmati keuangan saya di masa masih diberikan kesempatan hidup, saya mau menikmati keuangan saya harus benar-benar mengerti tentang prinsip-prinsip dasar tentang ekonomi. Prinsip-prinsip dasar tidak boleh besar yang daripada pasaknya. Harus saya bisa mengatur, memanage keuangannya dengan baik. Ada aturannya. Hal-hal itu saja ada aturan. Jangan kemarin dulu saya di Sikumana, pergi belanja di Sikumana. Wih, saya punya mata tiba-tiba masuk Agas kok apa?
Wih, setengah jam dibuat orang-orang di situ tidak bisa. Taruh ambil air aqua, kalau buka mata begini juga. Ini benar kesaksian. Sampai merah-merah mata kanan. Tidak keluar-keluar. Dari mana? Saya mau pergi lari sudah. Saya mau lari di puskesmas sudah sebenarnya. Tapi datang ini ibu nona satu. Papa, jangan, ada aturan mainnya. Dia bilang begitu. Aturan main? Bagaimana? Bapak mau saya bikin bapak. Dia pegang sampai begini, dia potong. Prak. Langsung sembuh memang. Dia pegang ini, bola mata ini. Dia tarik, dia tak, baik memang. Ini aturan main. Mata yang ada bermasalah. Di dalam hidup ini ada prinsip-prinsip kehidupan. Ada amin. Apalagi masalah undang-undang kerajaan Allah. Saya paling takutkan kalau saya kasih makan cucu itu tulang ikan. Saya sering alami kalau Pak Fred makan tulang ikan, taruh tulang di mulut, dia bisa pisah-pisah itu tulang itu, buat enak aja makannya. Saya juga tidak bisa. Pak Fred itu kalau kenal Pak Fred tahu, Pak Fred kalau makan ikan dia masukkan semua tulang-tulang, dia saring di lidah berbuang, benar ya Pak? Sebagai istri pasti tahu. Tapi saya tidak bisa, satu potong sedikit, muntah. Sedikit, sekecil satu. Tapi caranya apa? Datang ke belakang, pukul di belakang, pak, keluar. Ada aturannya. Jadi ada sistem yang mengatur. Begitupun juga dalam hal-hal kehidupan menjaga keserasian, kesehatan rohani, ada aturan mainnya. Ada amin. Supaya kita tetap terjaga, supaya kita jangan lalai. Kita harus isi menjaga kesehatan rohani kita dengan cara apa? Yang terbaik, yang saya hanya satu saja. Layanilah saudara dengan kasih. Amin. Ayat 13 kalau kita baca itu di situ dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 13 itu. Ayat 13 coba baca. Oh, Galatia 5 ayat 13 coba baca. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Mama, layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Makin kita melayani sesama kita, makin kita kecil untuk jatuh ke dalam dosa. Makin kita sibuk dengan melayani orang lain, makin kita terjaga akan rohani kita, kebebasan kita. Kebebasan itu penting sekali Bapak dan Mama. Makin banyak aturan hukum yang kita lakukan, makin baik kesehatan rohaninya. Ini hukum yang saya catat. Makin banyak aturan hukum yang dilakukan, makin baik kesehatan rohaninya. 1 Petrus 4 ayat 2 kita buka bersama-sama. Kalau bisa agak cepat sedikit supaya kita bisa masuk waktu yang tepat untuk perjamuan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan menurut apa? Kehendak manusia. Tapi apa? Kehendak Allah. Das berarti kehendak manusia itu apa? Keinginan daging kita. Makin banyak sesuatu aturan-aturan yang kita buat, makin dewasa kita untuk menghampiri tata Allah. Makin banyak aturan-aturan karena banyak firman Tuhan yang tidak dituliskan, tetapi kita mau lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makin kita terjaga rohani kita, makin kita memiliki damai sejahtera. Amin. Makin kita mengikuti arah maunya daging, mau sedikit mau daging, sedikitnya emosi negatif, sedikit berlebihan. Emosi, sedikitnya segala-galanya dari kedagingan. Saya menyaring ini, bahwa inilah yang membuat kesehatan rohani saya terganggu. Saya tidak menikmati janji-janji firman Allah dalam hidup saya. Maka itu di dalam kehidupan pertama Yohanes 2 ayat 17. Coba kita baca. Pertama
Yohanes 2 ayat 17. Kehendak Allah, penekanan kehendak Allah. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan. Makin banyak hukum yang kita lakukan, makin banyak aturan, larangan-larangan yang kita lakukan, itu lebih baik untuk menjaga kesehatan rohani kita. Ada amin? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Segala sesuatu yang berasal dari daging akan binasa. Kita percaya, kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam kemerdekaan, mulai dari penciptaan Adam dan Hawa. Pertama kali Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dia berikan kebebasan, kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan, semua buah dalam taman ini boleh engkau makan, tapi itu aturan, larangan. Apa yang dia lakukan? Tidak dia dapat mampu lakukan, dia berdosa. Maka itu dia hilang kemerdekaannya. Ada amin, saudaraku? Hilang kemerdekaannya. Maka itu Yesus datang untuk memulihkan kembali, memulihkan kembali kepada rancangan semula. Untuk setiap manusia tidak boleh ada satupun yang tidak selamat. Tuhan bilang, saya mencintai umatku yang dipelihara ini. Saya tidak mau engkau dan saya jatuh. Maka dia kasih larangan, dia kasih peraturan, dia kasih undang-undang. Kalau kita baca, belajar tentang khotbah di bukit itu, undang-undang kerajaan Allah, dia kasih supaya ketika kita menjalani, kita menikmati masa depan penuh kepastian dan damai sejahtera, dan memiliki rancangan dalam setiap kehidupan kita oleh Tuhan. Maka itu jangan sekali-kali, hai jadi orang Kristen ini begini tidak enak, begitu tidak enak. Percaya deh, itu untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan mau di antara kita tidak boleh ada satupun yang binasa, supaya engkau berbalik. Dua Petrus 3 ayat 9. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9, supaya kita berbalik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat. Maka itu ketika waktu Yesus mati dan dia naik dan dia curahkan Roh Kudus, menjaga kehidupan rohani, kehidupan kemerdekaan itu supaya tetap terjaga. Bapak Mama harus tahu apa maksudnya Tuhan memerdekakan kita, supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Dia tidak mau engkau binasa. Maka itu dia kirim Roh Kudus untuk menyadarkan engkau dan saya. Ketika saya berdosa, saya disadarkan. Efesus 4 ayat 30, jangan engkau sekali-kali mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah yang terakhir. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kesempatan diberikan kepada kita ini masih ada terakhir, yaitu ketika jatuhnya manusia Adam dan Hawa. Terus Tuhan selamatkan, memerdekakan kita. Tuhan memerdekakan kita lagi. Jaga kemerdekaan itu, jangan sampai kita berbuat dosa. Ada amin. Jaga kemerdekaan itu, bukan untuk menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Jaga. Kalau sudah sampai pada tingkat ketiga, biasa hitungan sampai pada ketiga, ini kedua sudah. Ketiga,
Itu di ayat 10 di 2 Petrus 3 ayat 10 tadi, coba kita baca. Ayat ketiga. Dua Petrus 3 ayat 10 itu. Tetapi hari Tuhan akan tiba. Seperti pencuri pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Akan Nyala api dan segala yang ada di atasnya akan hilang hanya. Amin. Ini kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita menjaga. Bukan berarti kita harus bebas melakukan semena-mena. Ayat 15, lanjut lagi ada. Ayat 15, kesempatan diberikan ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kesempatan, anggaplah sebuah kesempatan. Pertama Petrus 4 ayat 2, coba baca. Itu tadi saya katakan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu Stop. pergunakan. Supaya waktu yang sisa ini, yang Bapak Mama masih hidup ini, jangan engkau pergunakan semena-mena. Ada amin? Waktu yang sisa ini, jangan Maka itu jangan sampai pada hitungan yang ketiga, waktu Tuhan akan turun. Dan ini untuk kebaikan-kebaikan Bapak Mama, keluarga-keluarga, terutama anak-anak muda yang lagi kuliah, yang diberikan kebebasan secara total kepada dari orang tua. Tolong jaga kebebasan, kemerdekaan yang orang tua berikan. Pergunakan dengan baik apa yang Tuhan telah lewat orang tua mempercayakan. Berikan uang, bukan pergi enak-enak di kafe dengan teman-teman, berpacaran kiri dan kanan. Saya omong serius. Semua kita diberikan kebebasan, merdeka, bukan berarti tidak ada aturan mainnya. Coba kita baca satu nats, bukan tidak ada aturan mainnya. Coba kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 12. Coba Anda bisa baca keras, suara keras. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Diperhamba oleh suatu apapun. Oleh dosa. Halal boleh, semua boleh. Tidak semua yang boleh dilakukan itu berguna, dikatakan. Tidak semua yang boleh dilakukan itu berguna. Dan hanya karena boleh kita lakukan, berarti kita harus lakukan. Bukan berarti kita harus lakukan. Ada amin? Bukan karena hanya dan hanya karena boleh, bukan berarti harus kita lakukan, dikatakan. Bisa dipaham? Coba analisa baik-baik ini firman, kata-kata firman. Jangan kita keburu. Maka itu saya juga pusing ini. Saya bilang sama Cimoy, saya kalau khotbah ini dengan mengalir kayak air, sampai napas pun tidak bisa bernapas, tidak ngerti untuk apa, tidak ada manfaat. Tapi biarlah kita satu kata demi kata, tapi dapat ditangkap. Ada amin. Ini saya berubah, mau lihat. Jangan sampai kita hidup, kita anggap ini jalan tol. Karena kita hidup dari kemurahan Allah, anugerah. Kita hidup, hari ini saya berbuat dosa, besok saya minta ampun, besok minggu ada pengampunan. Hilang kepercayaan. Ada amin dari Tuhan. Ada amin. Kita hanya dapatkan kasih karunia semata-mata, tapi tidak kita dapatkan kasih setia. Ada amin. Kasih setia yang ku rasakan
lebih tinggi dari langit biru. Coba nyanyikan. Baikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah itu yang dipikir, itulah yang kau sediakan. Ini yang Tuhan buat, ini yang Tuhan buat. Jikalau engkau menjaga kemerdekaan, inilah yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Ada amin? Dengan iman pada pagi hari ini, kau harus melakukan, bukan karena di aturan, tapi engkau harus melakukan lebih daripada itu. Itu yang namanya dewasa. Seseorang kalau mau menikmati kebahagiaan, semua pasti ditanya, mau menikmati kebahagiaan? Semua ingin menikmati kebahagiaan, betul? Kuncinya kepercayaan. Amin. Amin. Lewat apa? Integritas mental, menjaga kedaulatan Kristus, menjaga kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kau akan dapatkan apa yang kau tidak pernah pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi engkau. Itu kunci dalam kehidupan kita. Tetap menjaga eksis. Hukum-hukum di dalam kehidupan umat manusia sudah ada tatapannya. Apabila engkau melanggar, engkau akan kehilangan kemerdekaan. Engkau tidak menikmati damai sejahtera. Engkau tidak memiliki kepastian untuk menikmati masa depan. Dan engkau tidak masuk dalam rancangan Allah yang sempurna. Ada amin? Bisa dipaham tanpa ditangkap di sini? Amin. Maka itu Bapak dan Mama, kita sebentar lagi sudah dipanggil pulang Tuhan. Tidak lama lagi. Allah sengaja memerdekakan kita, sungguh-sungguh memerdekakan kita supaya kita menikmati masa depan kita, untuk kita dapat menikmati damai sejahtera, untuk kita dapat menikmati kepastian, sehingga dari situlah kita dapat berprestasi. Dari situlah kita dapat membuka semua potensi-potensi kita yang ada masing-masing. Sekarang ada banyak potensi-potensi yang ada dalam jemaat, tapi tidak bisa dibukakan. Karena apa? Masih ada kendala, yaitu dosa yang terselubung. Amin. Percaya nggak? Saya berbicara pada pagi hari ini. Saya berbicara pada pagi ini. Ada banyak potensi-potensi, karunia-karunia di dalam jemaat ini tidak keluar karena ada banyak hambatan-hambatan. Catat ini. Maka itu kalau kita mau mengeluarkan potensi-potensi apapun yang ada, kita harus dewasa melihat ke depan, tentang kehidupan ke depan. Karena saya perlu bangun rumah tangga hidup saya untuk ke depan. Lebih berarti, jauh lebih berarti daripada bangun rumah di dunia ini. Maka itu saya tergerak hati untuk bangun persekutuan doa. Saya tidak mau nyanyiakan waktu yang ada. Cuma kemarin mereka ada kematian saja. Saya bangun untuk menjaga kesehatan rohani saya. Ada amin? Menjaga ini lebih berat daripada memulai. Menjaga keserasian kehidupan rumah tangga, menjaga lebih susah daripada memulai sebuah perpaduan antara dua orang itu. Cinta. Tapi menjaganya ini tidak gampang.
kehendak Allah dibutuhkan. Kehendak Allah dikatakan dibutuhkan untuk kita menjaga keserasian kita dengan Tuhan, yaitu apa? Hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 di situ dikatakan, Galatia 5 ayat 16 di situ dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan manusia. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Maka itu betapa susahnya orang untuk mengeluarkan dirinya dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, tradisi-tradisi kehidupannya, untuk dia keluar menjadi pemenang. Dia jadi pendoa, jadi punya persekutuan doa di rumah. Juga percuma kehidupannya. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 21. Saya melakukan mujizat, saya menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Maukah Bapak dan Mama seperti itu? Hidup capek-capek bangun gereja, tiap minggu keluar uang, tiap bulan program keluar uang bangun gereja, tiap kita datang gereja buang pekerjaan semua hanya untuk mencari jiwa, tapi akhirnya kita ditolak. Malangnya sekali. Kehidupan di dalam dosa tidak akan memunculkan damai sejahtera. Kehidupan dalam dosa, dalam daging, tidak mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah ditawarkan oleh firman Allah, hiduplah oleh Roh. Ada amin? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti maunya daging. Bapak dan Mama yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan itu cukup diberikan kekuatan bagi kehidupan kita untuk kita menjalaninya dengan baik. Karena di dalam dunia ini ada aturan-aturan yang diikat, dilindungi, dan kita harus mengikuti, dan bukan untuk Tuhan tapi untuk kehidupan kita, masa depan kita. Ada amin? Ada amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 25, coba kita lihat. Kita harus ikuti apa yang disuruh Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Kalau lama, Tetapi barang siapa meneliti, coba kita baca, coba baca semua. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa tuh hukum? Itu larangannya, undang-undangnya semua. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh, ia kata sungguh-sungguh lagi kita temukan, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia. Ia akan berbahagia. Tolong dicatat di HP. Tadi saya sudah datang di sini dari kemarin, saya sudah pingin untuk bawa berapa lembar kertas dan bolpoin berapa lusin untuk diberikan. Tapi saya Acimoy bilang, hai, mereka punya HP, tolong dicatat. Dia akan kehilangan kebahagiaan jikalau dia tidak mendengar dan melupakannya. Dia akan kehilangan kebahagiaan kalau dia melupakannya. Ada amin? Dan dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia jikalau benar-benar dia mendengar hukum-hukum dan dia melakukannya, dia sungguh-sungguh melakukan hukum-hukum itu, dan dia itu akan berbahagia. Ada amin? Lukas 11 ayat 28. Apa dikatakan Lukas 11 ayat 28?
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada amin. Marilah lewat kesempatan ini, banyak hukum aturan yang dibuatnya semuanya untuk kehidupan kita. Saya percaya kita sekarang sudah dewasa. Tidak perlu lagi banyak aturan-aturan yang mengatur kita, tapi kita sendirilah yang menciptakan aturan-aturan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya kalau kita dewasa betul-betul sudah ikut Tuhan sekian lama tahun, bukan aturan kita diatur lagi, harus datang ibadah, harus tetap jam sekian, harus datang latihan, harus tetap jam sekian. Tidak perlu lagi sesungguhnya, karena kita sudah dewasa. Kalau kita mesti diatur, sesungguhnya kita harus marah. Kenapa? Saya sudah tua begini, saya mesti diatur, mesti diawasi, mesti dikontrol. Itu yang tidak baik. Tapi kalau kita dewasa, kedewasaan itu tidak diukur oleh umur. Amin. Kedewasaan itu adalah bagaimana tergantung kemampuan dia untuk bertanggung jawab. Kedewasaan itu apa itu? Definisi kedewasaan, bagaimana dia tergantung kemampuan dia untuk bertanggung jawab, kemampuan dia untuk disiplin, kemampuan dia untuk menguasai diri, kemampuan dia untuk membuat sebuah planning dengan baik. Harus punya planning dari saat ini. Hidup orang Kristen kalau tidak punya planning, dia belum dewasa. Planning bagaimana saya dapat menikmati masa depan yang penuh harapan. Bagaimana saya dapat menikmati rumah saya yang akan tersedia nanti. Saya ketika waktu hidup waktu saya baru pindah dari Sumba, saya sangat amat susah. Kalau saya omong ulang-ulang, bapak mama mungkin tahu, mungkin yang tahu, saya susah. Maka itu saya punya mobil satu yang terbaru untuk NTT ini, mungkin saya punya mobil satu yang terbaru, TAF GT yang terbaru. Semua itu 91 tahun 80-an. Saya punyanya 96. Itu yang terakhir ciptaan produk itu terbaru saya punya. Saya bisa rela lepaskan kepada toko Arjuna, tukar guling untuk dapat dia punya auto pick up saja. Itu planning. Saya tidak perlu gaya-gaya itu. Mobil baru. Kalau dilihat harga saya punya auto lebih mahal, tapi saya butuh dia punya pick up, kijang. Kenapa? Kalau saya susah nanti saya bisa ambil ikan di pasar, kok di sini saya bawa ke Soe. Itu punya planning, punya perhitungan saya. Hidup ini kita punya planning kan? Punya planning masing-masing kan? Saya nanti kalau sudah tua, saya sudah pensiun, saya sudah sakit-sakit, istri belum ada kerja, apa yang saya harus bikinkan di dalam hidup ini? Saya harus makan apa? Saya punya anak semakin hari semakin besar. Betul tidak? Harus dipikirkan dari tempat ini. Harus punya planning, itu orang dewasa. Ketika masalah dewasa, saya bisa kasih contoh. Misalnya ada satu orang tua dia punya anak, satu anak A, satu anak B. Anak A diperintahkan, kamu bangun pagi beresin itu tempat tidur ya. Kamu anak kedua sapu tuh halaman di luar ya. Satu-satu suka kasih. Tapi yang dua ini habis sapu halaman, ambil nasi masak, papa belum makan, ambil pekerjaan lain-lain yang tidak disuruh dia lakukan. Tapi ini anak satu, dia bilang, sudah papa suruh satu tempat, sudah saya pergi bermain, sudah toh, saya pergi bermain toh. Anak dua ini bukan hanya cuci baju, dia lihat baju-baju masih banyak dia cuci, dia menciptakan aturan-aturan, hukum-hukum yang tidak ditetapkan. Kira-kira orang tua lebih sayang mana kira-kira antara dua anak ini? Saya percaya ini. Ada amin? Ada amin? Ini namanya dewasa benar-benar. Kita sudah pantas tidak makan bubur lagi. Ada amin? Kita sudah tidak perlu diatur, tapi kita harus bisa mengatur. Tadi pagi kebetulan Aci Moe bangun pagi, kok saya heran,
jam 5:30 kok sudah bangun, senang, muka segar, padahal dia punya tensi tidak naik, dia punya gula darah stabil. Sehingga kami jam 8 sudah habis mandi, jam 7:30 sudah habis mandi. Kalau kita mau jalan-jalan sudah ini. Mau bikin apa 7:30 ini? 15-10 menit kita pergi. Cuma bilang, tunggu dulu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita lambat dalam ibadah. Waktu rasanya terlalu banyak sekali. Benar. Kalau untuk Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Ada amin. Saya rasa itu baru tadi pagi itu Aci Moe semangat. Benar. Biasanya Aci Moe itu jam 8 itu bangun oleh tes obat 1. Mesti obat darah tinggi 1. Tapi kali tadi pagi itu dia 5:30 sudah baca firman, sudah ini. Aduh. Ya saya bilang, Mama ini, saya pikir selama ini Mama main game. Oh, saya kira WA orang-orang semua. Oh, haleluya. Haleluya. Dia senang, sehat. Sampai saya jam 7 lewat sudah habis mandi. Mau bikin apa lagi ini? Mau rasa mau pergi gereja? Bikin apa lagi di gereja? Apalagi datang terlambat di gereja. Lu kasihan deh. Waktu itu cukup banyak sudah. Bapak Mama, kalau kita dewasa, tidak perlu diatur, tidak perlu kedewasaan itu tergantung berapa tidak perlu berapa banyak aturan-aturan yang kita makin dia ke kanak-kanak makin banyak aturan-aturan yang mengatur dia untuk dia menjaga kesehatan rohaninya. Tapi makin dewasa tidak terlalu banyak aturan-aturan untuk diberikan kepadanya. Dia sendiri menciptakan lagi aturan-aturan untuk bagaimana dia mengatur diri, bukan dia diatur. Oleh karena kasih Kristus kita dapat lakukan ini semua. Amin. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah dikatakan dewasa. Tidak perlu lagi makanan-makanan yang lembek. Kita sudah tidak perlu diatur-atur lagi. Malah masih kurang untuk kita lakukan. Abaikan itu keinginan dagingmu. Amin. Abaikan itu kemalasan, kedagingan. Engkau lihat janji Tuhan akan terpenuhi. Kiranya kita masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya firman yang singkat kita tangkap baik-baik dan kita pakai menjadi kebahagiaan untuk masa depan kita. Ada amin. Amin untuk firman Tuhan.